Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah yaitu mencari ilmu agama. Sekarang bagian pelajaran fikih. Minggu yang lalu kita udah bahas syarat khutbah 2. Sekarang insya Allah akan bahas yaitu perkara yang wajib untuk mengurus mayit. Dah dengerin lihat sini dulu. Mengurus mayit itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Bebas dosa kusabab dipidamel ku anu sejen. Misalkan ada mayit Anwar meninggal, ya, nggak ada yang ngurus mayitnya, nggak ada yang ngurus sampai bulukan, ya, sampai apa, sampai disemutin itu mayitnya. Itu satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten dapat dosa semua. Tapi kalau ada aja satu orang yang ngurus, misalkan Teddy yang ngurus Anwar, ya, disolatin, dikafanin, dimandiin, terus disolatin, dikamanin, terus dikubur. Itu yang lainnya enggak dapat dosa karena ada satu orang yang mengerjakan, yang melaksanakan, mengurus mayit. Ya, makanya harus pengen kita ikut mengurus mayit dari pertama mandiin, terus mungkus, ya, mengkafani, terus menyolati sampai dibawa ke makam. Karena apa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, hadis Bukhari Muslim, ya Fajar, hadis Bukhari Muslim, yaitu man syahidal jannata hatta yusolli alaiha falahu qiratun, ya. Man syahida, siapa orangnya yang menyaksikan al jannata kepada jenazah, hatta yusolli, sehingga dia menyolati itu jenazah, alaiha kepada itu jenazah, falahu kepada itu si mantu, qiratun, satu qirot, ya, satu kirot, ikut menyolati dapat satu kirot. Lihat sini dulu. Terus belum selesai. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu kirotani, dan siapa orangnya yang menyaksikan sehingga memakamkan itu mayit, maka kebuktian untuk itu si jalma teh kirotani, 2 kirot, ya, 2 kirot. Kalau tadi mas sampai menyolati mas 1 kirot, sampai mengkuburkan itu dapat 2 kirot. Terus sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila wa mal kirotani, qala mislu al jabalaini azimaini, ya. Kila, apa itu kirot tuh, ya? Kata siapa tuh? Kata sahabat tuh nanya kepada Kanjeng Nabi, 1 kirot itu sama saja 1 gunung yang besar. 1 gunung yang besar dapat pahalanya sampai menyolati tuh, ya. Terus kita ikut sampai mengkuburkan itu mayit, dapat 2 gunung, dapat 2 kirot. Gunung, 2 gunung yang besar pahalanya semisalnya, ya. Makanya harus pengen ikut menyolati dan menguburkan ke kuburan, ya, ke TPU, tempat pemakaman umum, bukan TPS. Ya, sampai mengkubur mayit.
Jangan ikut nyolatin aja. Ah, dapat amplop, udah dapat pulang ah. Nah, itu tuh cuma dapat 1 kirot. Ya. 1 kirot, 1 gunung besar. Kalau sampai menyolati mah. Tapi kalau sampai ikut mengkuburkan mayit, dapat 2 kirot, 2 gunung besar, 2 pahala semisalnya seperti gunung yang besar. Mau nggak? Mau nggak? Makanya kalau ada yang meninggal itu jangan ada yang meninggal takut, nggak boleh keluar rumah. Kata siapa tuh? Kata teman kamu tuh, ya. Bukannya takut, tapi kita ikut ke rumahnya, terus baca Yasin, ya. Baca Yasin, terus bantu-bantu di rumah yang ada orang yang meninggal, terus sampai memandikan, sampai ikut menyolati, sampai terus ngeburi jenazah. Ya, jangan langsung pulang. Ini mah ada yang meninggal takut, ya nggak boleh. Nah, perkara itu fardu kifayah, bebas dosa kusabab ti pegawe anu kusejen. Kalau fardu ain, misalkan fardu ain nih. Kalau fardu ain mah beda. Sebaliknya dari fardu kifayah. Apa sebaliknya? Tidak bebas dosa kusabab dipidamel ku anu sejen. Tidak bebas dosa kusabab dikerjain sama orang lain, individu berarti itu mah. Ya, masing-masing ya, masing-masing. Nah, yang pertama itu memandikan mayit. Tahu mayit? Apa itu mayit? Orang meninggal apa? Jenazah. Ya. Orang yang meninggal namanya jenazah. Kalau orang hidup namanya manusia. Ya. Nah, memandikan jenazah. Kalau nggak ada yang memandikan, kita harus memandikan. Tapi harus laki-laki oleh laki-laki, ya, perempuan oleh perempuan, atau sama saudara perempuannya, atau laki-laki sama saudara laki-lakinya. Ya, itu lebih afdol. Tapi satu, nggak boleh meneteskan air mata kepada mayit ketika memandikan. Itu cirinya belum ikhlas, ya, atau lagi ngurebin, ya, meneteskan air mata kepada mayit. Suka ada yang bilang jangan sampai netes air matanya. Itu cirinya belum ikhlas, ya, belum menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal semuanya juga udah Allah yang ngatur. Makanya terima aja, jangan lapang dada. Kalau kalau menangis sewajarnya aja, karena itu manusiawi, ya, manusiawi. Tapi jangan sampai ngamuk, ya, ngajak-ngajak aduh, itu nggak boleh, ya, jejeletean kakinya ke atas ke bawah. Ya, itu namanya tidak menerima takdir. Atau kamu nangis mukul-mukul bantol, itu nggak boleh, sama, ya, cirinya tidak menerima takdir. Nangis sewajarnya aja karena manusiawi, karena kita juga dilahirkan gak punya apa-apa, sekarang punya apa harus ikhlas. Yang punya apa-apanya diambil sama Allah, ya, paham? Yang ke-1, yang kedua mungkus mayit. Nih, mungkus mayit, lihat sini semuanya. Kalau laki-laki 3 lapis kain kafan, ya, kain kafan 3 lapis kain kafan. Misalkan nih, ini kain kafan, ya, ini tali dulu, tali 1, tali 2, tali 3 di bawah kaki, di perut, ya, atau di atas kepala, jadi pocong. Lepet enak dimakan. Nah, habis tali terus kain kafan di atas, seret gitu, ya, kain kafan di atas 3 lapis. Terus udah kain kafan diapain? Ditaburin minyak wangi, cerot, atau kayu kafur lagi, kapur apa namanya yang wangi itu untuk khusus, ya, untuk mayit.
di situ ditaburi. Nah, udah dipandiin, taruh si mayitnya di atas celok di sini, ya. Udah ditaruh, terus ininya bokongnya diapain? Dikasih busa. Ininya kasih busa, ininya kasih kapas, bukan busa. Kapas. Pokoknya setiap yang bolong-bolong itu kasih kapas biar nggak ada yang keluar. Karena kalau mayit itu suka ada yang keluar. Ya, tahu ingusnya, tahu enya, ya, tahu ininya. Terus ditutupin, ya, ditutupin. Habis itu langsung ditali. Mau jadi contoh nggak? Nah, kalau perempuan mah cuma dua. Perempuan dua lapis sama tali 3, ya. Tali 3. Terus 2 lapis kain kafan. Cuman perempuan mah ada tambahan, ada tiung, ya, tahu tiung? Kerudung, ya. Terus ada tapih, ya, tahu tapih? Ditaruh di atas dada, terus dikerudungin, ya. Itu tambahannya. Laki-laki harus bisa, nanti jadi lebih mati. Lebih mati bisa jalan, ya. Perempuan apalagi sama, ya. Perempuan nanti jadi istrinya ustadz, harus bisa, ya. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, nyolatin. Nah, ini awas, nyolatin, ya. Nyolatin harus bisa. Nanti di depan ada, makanya harus niat, harus berangkat terus, ya. Niatnya gimana? Usolli ala hadal mayiti. Nah, itu kalau laki-laki mayitnya, ya. Kalau perempuan hadihil mayitati, bukan mayit, bukan bu mayitati, tapi hadihil mayitati, ini mayit, ya. Arba'at takbiratin farul kifayah mustaqbilal kiblati makmuman kalau kita jadi makmum, imaman kalau kita jadi imam lillahi ta'ala. Itu niat sholat janazah atau niat sholat mayit. Nomor berapa itu? Nomor 3. Yang terakhir, ngubur, ya. Ngubur mayit. Nanti ada tata cara ngubur mayit. Harus sedampal tampah, ya. Sedampal tampah itu setangtung orang, ya. Sedirinya orang, biar mayitnya terjaga dari hewan buas, satogalak yang suka ngurek-ngurek tanah terus dimakan dagingnya. Aduh, ya, bahaya nanti ketemu mah. Misalkan ada anjing galak atau ada serigala, dimakan nanti mayitnya, kan kasihan, ya. Makanya harus agak dalam apanya, nguburnya, ya. Udah cuma 4, ya. Nah, itu kewajiban mengurus mayit. Satu apa? Memandikan. Yang kedua, mengungkus atau mengkafani. Yang ketiga, menyolati. Yang keempat, ngubur mayit. Coba bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal perkara anu wajib pikeun ngurus mayit. Ari perkara anu mesti pikeun ngurus mayit. Eta aya 4. Hiji, ngamandian san mayit. 2, mungkus mayit. 3, nyolatan mayit. 4, ngubur mayit. Alhamdulillahirabbil alamin.